Sebuah saran diungkapkan Kunchoro soal penyusunan tim Arema FC jelang musim kompetisi mendatang. Asisten pelatih klub berlogo singa mengepal ini meminta agar timnya tak terburu menyusun tim jelang musim kompetisi baru. Kita harus berpikir matang dalam menyusun tim untuk musim depan, kata Kunchoro, kepada bola.net. Tidak boleh terburu-buru dalam merekrut. Kita semua harus berpikir prioritas, sambungnya. Menurut Kunchoro, prioritas saat ini bukanlah mencari pemain baru. Pelatih berlisensi AFC tersebut menyebut, prioritas utama saat ini adalah mencari sosok pelatih. Arema FC sendiri saat ini tak memiliki sosok pelatih kepala. Kontrak Widodo Ceputro sebagai nahoda Arema FC usai seiring berakhirnya seri reguler musim kompetisi 2023-2024. Nah, sosok pelatih ini yang harus didahulukan saat ini, tutur Kunchoro. Bagaimanapun, sebelum menyusun komposisi tim, harus ada pelatih kepala dulu, ia menambahkan. Menurut Kunchoro, Arema FC punya modal berharga dalam menyongsong musim depan, termasuk dalam menyusun komposisi tim. Mereka, sambung pelatih berusia 53 tahun ini, dapat banyak pelajaran dari musim ini, termasuk perjuangan berat untuk lolos dari jerat degradasi. Pengalaman musim lalu menjadi pelajaran sangat berharga bagi kami, kata Kunchoro. Kami jadi kian paham apa saja yang harus dan tak boleh dilakukan, termasuk dalam menyiapkan tim untuk berlaga di kompetisi, sambungnya. Salah satu pelajaran tersebut, menurut Kunchoro, adalah menyiapkan tim sebaik mungkin. Hal ini, sambungnya, merupakan kunci jika ingin Arema FC bisa berprestasi di kompetisi. Liga 1 kian bermutu. Perkembangannya pun kian pesat belakangan ini, papar Kunchoro. Gak ada waktu main-main. Kami harus betul-betul siap untuk turun di musim kompetisi mendatang, ia menandaskan. Tim Arema Siluman beraksi di tengah libur kompetisi bagi sebagian besar pemain Liga 1 2023 hingga 2024. Para pemain yang timnya tak masuk Championship Series, yang kini sudah memasuki babak final, tentu sudah tak memiliki pertandingan resmi. Arema Siluman ini berisi para penggawa Singoedan, khususnya yang berasal dari Malang, seperti Johan Farizi, Jayus Haryono, Dedik Setiawan, Ahmad Figo, Diki Agung, dan Hamzah Titovani. Ada pula dua pemain Arema yang berdomisili di Malang, seperti Bagas Adi dan Muhammad Rafli yang ikut serta. Mereka berkolaborasi dengan mantan-mantan Arema, seperti Beni Wahyudi, Sandi Ferizal, Ivanul Alam, Titan Agung, Junda Irawan, Didik Ari, Gufroni Almaruf, DLL. Ada pula pemain-pemain Malang lainnya yang belum pernah membela Arema seperti Sultan Fajar dan Ahmad Ihwan. Sebutan Arema Siluman untuk tim ini datang dari asisten pelatih Arema, Kunchoro yang memang mendampingi mereka bertanding. Tim ini dibawanya keliling dari kampung ke kampung untuk mengisi waktu libur. Ini namanya tim Arema Siluman. Meskipun namanya begitu, pemainnya rata-rata pernah merasakan ikut Arema, walaupun sekarang berpencar-pencar ke klub lain, kata Kunchoro kepada W Aremania. Arema Siluman, tempat memantau bakat-bakat asli Malang. Kunchoro menambahkan, tujuannya mengumpulkan pemain-pemain di tim Arema Siluman, itu bukan sekadar menjaga kondisi pemain saat libur kompetisi. Tujuan lainnya tentu sebagai tempat memantau bakat-bakat asli Malang. Sekadar informasi, nama Sultan Fajar yang ada di tim bentukannya ini tengah dikaitkan dengan Arema. Bisa saja, gelandang bertahan yang 2 musim terakhir ini membela Persis Solo itu direkomendasikannya untuk dikontrak Arema. Tujuan utamanya tentu kami ingin menjaga kondisi pemain saat libur kompetisi, kan sama saja ini latihan rutin. Di samping itu, siapa tahu kita nemu bakat potensial yang bisa diambil Arema nantinya, tandasnya.
Penyelesaian dualisme Arema dan tragedi Kanjuruhan jadi tugas Presidium Aremania. Ternyata dualisme Arema dan tragedi Kanjuruhan jadi tugas Presidium Aremania terpilih nantinya. Dua hal itu sempat menjadi pertanyaan tim asesor dalam fit and proper test calon Presidium Aremania. Perwakilan tim asesor, Syahrul Sajidin mengatakan, timnya yang beranggotakan 5 orang, masing-masing menyusun 5 pertanyaan untuk 5 tema. Kelima tema itu adalah manajemen organisasi, kepemimpinan, keuangan, hukum, dan budaya Arema. Dari total 75 pertanyaan itu, keluar 15 pertanyaan berbeda-beda yang dipilih secara acak untuk masing-masing calon. Setiap calon diberi waktu 10 menit untuk menjawab 2 pertanyaan dari tim asesor. Sudah kami tanyakan tentang dualisme Arema dan tragedi Kanjuruhan. Kebetulan, ada 3-4 calon yang mendapatkan pertanyaan tersebut, kata Syahrul. Semuanya mampu menjawab cukup baik. Secara pribadi, 2 hal itu masih menjadi concern mereka. Soal cara penyelesaiannya seperti apa, akan digodok di internal organisasi nantinya. Jawaban tentang dualisme Arema dan tragedi Kanjuruhan memuaskan. Sebagai anggota tim asesor, Syahrul mengaku puas dengan jawaban para calon Presidium Aremania tentang dualisme Arema dan tragedi Kanjuruhan itu. Tim asesor menanyakan sejauh mana kedalaman pemahaman dan harapan mereka terkait kondisi faktual yang masih menjadi keresahan seluruh Aremania tersebut, imbuhnya. Menurutnya, para calon yang mendapatkan 2 pertanyaan itu mampu menjawab dan memahami bahwa itu adalah fakta. Mereka juga dinilai memahami 2 hal itu masih menjadi persoalan yang menjadi kendala Aremania, baik secara personal maupun komunitas. Soal bagaimana cara penyelesaiannya, itu akan menjadi tugas internal Presidium Aremania. Kami sebagai tim asesor gak dalam kompetensi mengarahkan. Yang terpenting, mereka punya keinginan untuk menyelesaikan 2 hal itu, sambung Syahrul. Ragam pertanyaan selain tentang dualisme Arema dan tragedi Kanjuruhan. Syahrul menambahkan ada beragam pertanyaan lain selain tentang dualisme Arema dan tragedi Kanjuruhan. Pertanyaan-pertanyaan itu tak lepas dari 5 tema besar yang diusung tim asesor. Misalnya, dalam tema budaya Aremania, bagaimana membangun komunikasi dan relasi dengan Aremania yang sangat beragam, bagaimana membangun relasi dengan kepala daerah, aparat penegak hukum, dan kelompok supporter lain. Beberapa jawabannya sangat bijak dan dewasa. Aremania ini supporter yang dinamis, jadi gak tertutup terhadap perubahan, tapi harapannya justru menjadi motor dari perubahan itu, lanjutnya. Ada juga pertanyaan yang menyasar akar rumput. Misalnya tentang kemiskinan, pengangguran, kemandirian keuangan organisasi, cara membangun dinamika yang baik, dan lain-lain. Dipastikan gak ada pertanyaan satu untuk semua calon. Saya jamin gak ada pertanyaan yang bocor sebelum hari H, setiap calon gak ada yang tahu. Ada 75 pertanyaan, hanya faktor keberuntungan kalau ada pertanyaan yang berulang, tandasnya.